Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faik Aditya dengan NIM 23091387111. Saya di sini ingin mensimulasikan tugas mata kuliah praktek elektronika daya, yaitu tugas modul 4 yang berjudul Penyarah 3 fasa semi terkendali. Yang pertama, saya menggunakan tegangan input atau tegangan peak-nya 220 volt. Untuk voltage source yang pertama, saya menggunakan pasdeknya 0. Selanjutnya saya masih sama, yang membedakan adalah pas atau degradasinya, yaitu negatif 120. Kenapa negatif 120? Karena gelombangnya adalah gelombang lagging. Dan yang kedua juga saya menggunakan pasdeknya itu negatif 240 dengan frekuensi 50 Hz. Setelah itu saya menggunakan settingan power B-nya menggunakan discrete. Lalu selanjutnya bagian puls generator, saya menggunakan periodnya yaitu 0,02 second, atau ini bisa diambil dari karena saya menggunakan 50 Hz, saya jadi menggunakan 0,02 second dengan puls width-nya yaitu 33,33% dari periode, dan pas delay-nya 0,02 dibagi 360 derajat. Ini kenapa 0,02 per 360 derajat? Karena saya menggunakan 50 Hz, jadi saya tulis seperti ini. Lalu dikali dengan A plus 30. Nah, untuk nilai A-nya sendiri adalah di bagian sebentar, di bagian sini. Kita masukkan saja nilainya A sama dengan 30. Kenapa saya masukkan ini? Ini guna untuk mencari nilai cos alpanya. Jika didesimalkan untuk mencari cos alpanya, yaitu saya sudah menghitungnya untuk mempersingkat waktu. Cos alpanya itu 0,476. Selanjutnya, tiristornya saya menggunakan forward voltage-nya yaitu 4 volt. Dan yang tiristor kedua 2 volt. Tiristor yang ketiga adalah forward voltage-nya 3 volt. Saya menggunakan bervariasi karena yang diminta adalah tegangan forward voltage atau SCR-nya 0 sampai 10. Jadi saya menggunakan diantaranya. Selanjutnya, karena ini yang pertama adalah beban R, saya menggunakan resistansi atau tahanannya 182 ohm. Selanjutnya kita run saja langsung. Berikut adalah hasilnya, yaitu tegangan inputnya 269. Maaf, tegangan input PRMS-nya itu 269,4 volt. Dengan hasil gelombangnya adalah berikut. Nah, ini adalah hasil dari gelombang input dari AC voltage source, yaitu tegangannya berupa tegangan AC. Selanjutnya adalah hasil dari input RMS-nya yaitu 1,515 ampere. Selanjutnya tegangan, arus keluaran DC-nya yaitu 2,73 ampere, dan arus RMS keluarannya yaitu 1,858 ampere, dan ini adalah hasil dari gelombang arusnya. Oke, next. Selanjutnya adalah arus keluaran DC-nya yaitu 377,2 volt, dan arus keluaran RMS DC-nya yaitu 338,2 volt. Dan ini adalah hasil dari gelombang keluaran DC-nya. Ini gelombangnya terlihat setengah karena tugas yang diminta adalah semi atau setengah gelombang, jadi hasilnya adalah setengah gelombang.
setengah gelombang DC. Ini adalah hasil dari gelombangnya. Selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah beban RL. Kita ganti saja RL. Yang membedakan dari rangkaian sebelumnya yaitu bebannya sekarang RL ditambah L atau induktansi atau induktor. Saya menggunakan nilai induktansinya yaitu 700 mH atau jika di convert menjadi Henry yaitu 7 Henry. Kita play saja, klik OK. Lalu saya menggunakan multimeter untuk membandingkan hasil dari gelombang arus input, mohon maaf, gelombang tegangan input dan gelombang tegangan keluaran. Yang pertama, ini series namanya masih series RLC branch, jadi ini tidak perlu saya ubah, langsung kita run saja. Berikut adalah hasilnya, yaitu tegangan input RMS-nya yaitu 269,4 volt dan hasil gelombangnya yaitu seperti ini, yaitu gelombang tegangan DC, gelombang tegangan AC, dan hasil dari nilai arus input RMS-nya yaitu 1,495 ampere. Lalu arus keluaran DC-nya yaitu 1,872 ampere dan arus keluaran DC-nya yaitu 1,839 ampere. Berikut adalah hasil dari gelombang arus DC keluarannya. Saya zoom. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tegangan keluaran DC-nya yaitu 377,2 volt dan tegangan keluaran RMS DC-nya yaitu 338,2 volt dan ini adalah hasil dari gelombangnya yaitu gelombangnya masih sama, gelombang setengah gelombang DC dan ini adalah hasil dari perbandingannya. Ini yang di atas adalah kenapa ini 3 warna, karena saya menggunakan tegangan inputnya tripas jadi yang keluar adalah 3 gelombang dan yang di bawah adalah hasil dari keluaran tegangan DC-nya yaitu setengah gelombang DC. Next, selanjutnya adalah beban RC atau resistansi kapasitansi. Saya menggunakan R-nya masih sama, lalu kita copy, kita paste. Untuk kapasitornya saya paralel dengan nilai kapasitansinya yaitu 10 mikrofarad. Kita play saja. Sambungkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita setting bagian multimeternya. Sebentar, ini adalah RC brand 1. Nah, klik ini, kita taruh sini, kita upload, update. Oke, sudah terupdate, langsung kita run saja. Berikut adalah hasilnya. Tegangan input VRMS-nya yaitu 269,4 volt dan ini adalah hasil dari gelombang input tegangan AC-nya. Dan ini adalah hasil dari arus keluaran arus input RMS-nya yaitu 3,185 ampere dan arus keluaran DC-nya yaitu 2,635 ampere dan arus keluaran RMS-nya yaitu 3,881 ampere. Dan berikut adalah hasil dari gelombangnya. Selanjutnya adalah tegangan keluaran DC-nya yaitu 377,2 volt dan tegangan keluaran RMS-nya yaitu 338,2 volt. Berikut adalah hasil gelombangnya, itu masih sama, gelombang setengah gelombang tegangan keluaran DC. Dan ini adalah hasil dari perbandingan gelombang input dan output arus AC dan DC. Ya, saya rasa cukup. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.